Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fesya Ayudara dari 12 MKD ingin menjabarkan hak dan kewajiban warga negara dalam Sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama itu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua itu mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Poin yang saya ingin jelaskan yaitu poin ketiga, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Artinya, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memilih suatu agama dan kepercayaan karena setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan yang dianutnya. Maka berarti kita harusnya menghormati dan menghargai hak orang lain dalam memilih agama dan kepercayaan. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, poin yang saya ingin jelaskan yaitu poin pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain dengan warna kulit, ras, dengan cara dia bekerja, dengan seberapa besar harta yang dimiliki, dan lain hal yang membuat kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain. Karena semuanya itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan harkat dan martabatnya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Itu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya sila Persatuan Indonesia. Yang pertama itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang kedua itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa. Nah, poin yang saya ingin jelaskan yaitu poin ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Artinya, kita tidak membeli barang-barang dari luar negeri, dan lebih baik kita membeli barang-barang dari Indonesia atau barang-barang lokal seperti pakaian, lalu tas, lalu sepatu dan lain-lain. Dan juga kita lebih baik jalan-jalan Indonesia saja dibandingkan ke luar negeri, karena pemandangan Indonesia itu tidak kalah cantik, tidak kalah indah dengan pemandangan yang ada di luar negeri. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terus sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama itu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, poin yang saya ingin jelaskan yaitu poin tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Artinya itu kita tidak boleh memaksakan hak orang lain, biarin aja yaitu menjalankan hak-hak buat orang lain maupun dirinya sendiri yang harus dia lakukan. Gitu. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan. Selanjutnya itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua itu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Nah, poin yang saya ingin jelaskan itu poin kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Artinya kita itu tidak boleh, contohnya itu ya, perbuatannya itu kita tidak boleh kebut-kebutan di jalan terus karena itu bisa merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Merugikannya gimana? Orang lain bisa celaka, orang lain bisa terluka karena perbuatannya dia, bisa jadi dirinya sendiri tuh bisa luka. Terus kita juga tidak boleh merusak fasilitas umum seperti mencoret-coret halte bis karena itu bisa membuat orang lain rugi karena jadi tidak bagus lagi haltenya. Nah, perbuatan-perbuatan itu merupakan contoh yang merugikan kepentingan umum gitu. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.